praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo mahasiswa, welcome di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Baik kamu yang di Bandung maupun di luar Bandung, mari kita tetap semangat menjalani seluruh aktivitas kita.
Kita belajar memberikan yang terbaik bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena anugerah dan penyertaan-Nya yang tak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, di minggu kedua bulan November ini, kita masih berbicara tentang yang namanya leadership. Sama-sama katakan leadership. Minggu yang lalu kita telah belajar kalau setiap kita dimanapun kita berada, kita adalah pemimpin. Tuhan mendesain kita sebagai pemimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita sendiri. Beberapa di antara kita dikaruniai untuk bisa memimpin 1 orang, 2 orang mungkin, 5 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan jutaan orang. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Maksudnya gimana nih? Pemimpin tapi melayani. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau kita menyebutkan kata pelayan atau servant, apa yang biasanya terbayang di pikiran teman-teman? Kalau bagi saya, yang terlintas pertama kali kalau mendengar kata tersebut, langsung terbayang sesosok pramusaji di sebuah restoran, kafe dengan memakai apron atau celemek, membawa nampan dan buku menu untuk kita. Atau mungkin bagi beberapa di antara kita ada yang langsung terbayang tentang jenis pekerjaan. Orang-orang yang bekerja melayani customer atau klien seperti SPG, salesman, customer service, dan sebagainya. Beberapa dari kita mungkin bisa saja berpikir seorang pelayan adalah orang dengan pekerjaan dan kualifikasi skill yang rendah. Atau kalau dalam status hierarki, posisinya berada di paling bawah. Tapi coba sekarang kita pikirkan 1 orang atau sosok yang paling setia atau sering melayani kita sepanjang kita hidup. Dari kita bayi baru lahir sampai saat ini. Orang yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita belajar ngomong, bantu kita belajar berjalan, bisa jadi juga masak makanan untuk kita, rapiin baju kita, membereskan rumah, tempat tidur, mencuci piring bekas makanan kita di rumah, menyapu, mengepel lantai rumah atau kos, bahkan membantu kita secara sukarela saat kita membutuhkan. Siapakah orang tersebut? Ada yang jawab orang tua kita. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah karena orang tua kita melayani kita, kita jadi melihat kedudukan mereka jadi lebih rendah dibandingkan kita? Tentu saja tidak. Teman-teman, saat kita bicara tentang melayani bukanlah tentang posisi atau skill. Melayani bicara tentang attitude. Melayani bicara tentang sikap hati kita. So, kalau kita bicara tentang servant leadership, itu bicara tentang memimpin dengan attitude yang benar. Memimpin dengan sikap hati yang benar. Karena seringkali yang menjadi alasan atau motivasi untuk seorang memimpin adalah diberi status atau tanggung jawab. Banyak orang yang memimpin karena status. Contoh, kalau di kuliah kita ditunjuk untuk menjadi ketua kelas atau ketua himpunan. Atau di satu kepanitiaan tertentu kita ditunjuk untuk menjadi PIC atau penanggung jawab dalam satu bidang. Ya mau tidak mau kita harus memimpin. Gak bisa nolak karena ditunjuk. Ya udah, jalaninlah. Itu salah satu alasan orang memimpin, karena diberikan status atau tanggung jawab. Yang kedua adalah imbalan. Alasan kedua orang mau memimpin adalah biasanya karena ada imbalan. Contoh biasanya, kalau pemimpin di kampus dapat privilege untuk tahu info terlebih dahulu dari dosen, atau ada dosen yang memberikan tambahan nilai untuk ketua angkatan atau ketua kelas. Lalu biasanya orang jadi pemimpin karena senang, orang jadi hormat jadi nurut sama dia, disuruh apa aja nurut. Ada imbalan tertentu saat kita memimpin. Tapi teman-teman, bagi kita pengikut Kristus, kita tidak boleh memimpin dengan motivasi-motivasi yang salah tersebut. Kita tidak boleh memiliki sikap hati yang salah saat kita memimpin. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan, dibilang di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Contoh servant leadership yang paling sempurna sepanjang sejarah adalah kepemimpinan Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa memimpin seperti Yesus kalau kita tidak melayani seperti Yesus. It's impossible to lead like Jesus if you won't serve like Jesus. Kalau gitu, maksudnya servant leadership itu gimana sih? Kepemimpinan yang melayani itu seperti apa? Kita akan melihat ke dalam Alkitab di Yohanes pasal yang ke-13. Di sini diceritakan bahwa Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba untuk menuntaskan pekerjaannya di dunia dan kemudian kembali kepada Bapa. Dengan kasihnya, Yesus menggunakan waktu tersebut untuk berkumpul, mengajar, dan melayani para muridnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Hari ini setidaknya kita bisa belajar beberapa hal dari momen yang dituliskan di Yohanes pasal yang ke-13 ini. Dalam perikop ini, kita bisa melihat beberapa bentuk servant leadership yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal pertama yang bisa kita pelajari, kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang didasari oleh kasih. Yesus memimpin, melayani murid-muridnya bukan karena status, bukan karena skill atau kemampuannya, bukan karena mengharapkan imbalan yang akan dia dapatkan. Tapi Yesus melayani karena kasih. Yesus mengasihi semua orang. So, selama Yesus ada di dunia, semua hal yang dia lakukan adalah karena kasihnya kepada manusia. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 seperti berikut. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bukan karena mau pamer kuasanya, tapi karena dia mengasihi kita. Yesus pergi melayani ke berbagai tempat dari satu kota ke kota lain, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi karena dia mengasihi kita semua, manusia. Yesus lahir, datang ke dunia ini, bukan karena dia mau berkuasa dan mau dihormati. Dia datang ke dunia berdasarkan kasihnya kepada kita. Dia nggak mau maut mengalahkan kita semua. So, dia datang untuk memberikan dirinya, disalibkan untuk mengalahkan maut karena kasihnya kepada kita semua. Yesus melayani, Yesus memimpin karena dia mengasihi kita, manusia ciptaannya. Jadi teman-teman, kalau saat ini kita ditempatkan dalam satu posisi memimpin, entah memimpin organisasi, kepanitiaan, keluarga, atau bahkan kita hanya memimpin 1-2 orang, lakukanlah berdasarkan kasih. Memimpin bukan hanya karena status atau tanggung jawab, atau karena ingin imbalan atau dihormati, tetapi memimpin karena kita mengasihi mereka. Memimpin sekali lagi bukan bicara tentang posisi atau status atau jabatan, tetapi memimpin itu bicara tentang pengaruh atau influence. Memimpin dengan kasih berarti kita memimpin karena kita mengasihi orang yang kita pimpin, dengan memberikan pengaruh yang baik yang berdampak positif kepada mereka. Lalu selanjutnya, yang kedua, memimpin dengan inisiatif. Pada masa itu, jika seseorang datang ke rumah, biasanya mereka akan membersihkan kaki terlebih dahulu karena dianggap kotor setelah melalui perjalanan. Dan biasanya ada hamba atau budak yang melakukan pekerjaan ini. Pada hari itu tidak ada yang membersihkan kaki mereka. Melihat hal ini, Yesus mengambil inisiatif untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Yesus tidak bereaksi dengan, "Mana nih hamba yang nyuciin kaki? Kok nggak ada orangnya sih?" Tidak ada satupun orang yang dengan sukarela melakukan pekerjaan membasuh ini. Dan kemudian Yesus yang berinisiatif untuk mengerjakannya dan memberikan suatu pelajaran yang berharga dari tindakannya ini. Tercatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Yesus melakukan sesuatu yang Dia harapkan bisa diturunkan oleh para murid-muridnya di kemudian hari. Membasuh kaki bukanlah satu tindakan yang populer, tetapi Yesus memberikan contoh bagaimana kepemimpinan yang melayani, bertindak ketika melihat sebuah kebutuhan. Dia melihat ada kebutuhan tersebut, dan kemudian inisiatif bertindak menjawab kebutuhan tersebut. Pemimpin yang memiliki inisiatif terlebih lagi menunjukkan juga kerendahan hati dan pengorbanan yang dimiliki oleh Yesus. Dimanapun kita ditempatkan pada saat ini, selalu ada kebutuhan yang perlu dijawab. Belajar untuk melihat kebutuhan dan tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga menjawab kebutuhan tersebut. Jadi, kalau hari ini kita melihat satu barang yang tumpah atau ada sampah berserakan di depan kita dan masih dalam kemampuan kita untuk bantu membersihkannya, ambillah inisiatif untuk membersihkan. Jangan tunggu orang lain yang melakukannya. Itu kan bukan tanggung jawab saya nggak dibayar untuk melakukan itu. Nanti kalau saya bersihin, orang yang harusnya membersihkan itu jadi nggak ada kerjaan dong. Servant leadership itu nggak hitung-hitungan ya teman-teman. Belajar untuk inisiatif menjawab kebutuhan yang ada, sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang terakhir teman-teman, kepemimpinan yang kita lihat dari Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang menunjukkan teladan melalui tindakan. Teman-teman, waktu itu yang biasanya membasuh kaki tamu yang datang ke rumah adalah seorang budak. Ya, seorang budak adalah orang yang telah dibeli untuk melayani tuannya seumur hidupnya. Budak adalah posisi yang paling rendah dan dianggap paling hina. Tapi kita lihat, Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh budak. Kenapa? Karena salah satu ciri lain dari kepemimpinan yang melayani adalah memberikan teladan melalui tindakan nyata. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 12 dan 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kepemimpinan adalah pengaruh. Yesus memberi contoh kepada para muridnya untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Salah satunya membasuh kaki kepada sesama. Bukan hanya dalam hal membasuh kaki, selama hidupnya Yesus menjadi teladan melalui tindakan-tindakan yang ia lakukan. Yesus memberikan teladan dalam mengasihi sesama, melayani dengan tulus, bijak dalam perkataan dan perbuatan, teladan dalam hal berdoa, beribadah, dan berpuasa. Ya, seperti itulah seharusnya menjadi seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang tidak hanya menggunakan posisinya untuk menyuruh bawahannya, tetapi ia sendiri juga melakukannya dan memberi teladan. Contohnya seperti ini. Seorang pemimpin yang membuat aturan untuk tidak terlambat datang ke setiap pertemuan, tetapi ia sendiri seringkali terlambat karena alasan sibuk. Itu tidak menjadi teladan yang baik. Kita mengajarkan orang lain untuk saat teduh dan berdoa setiap hari, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu tidak menjadi teladan, alias tidak menghidupi apa yang dikatakannya, atau teman-teman lebih dikenal dengan istilah omong kosong. Orang yang hanya banyak omong tapi tidak melakukan apa yang diomongkan. Belajar untuk setia dalam setiap perkataan dan tindakan kita dalam kehidupan kepemimpinan kita. Memberikan teladan melalui tindakan nyata. Hari ini kita belajar tentang 3 kualitas kepemimpinan yang melayani yang dicontohkan oleh Yesus sendiri lewat momen dia membasuh kaki para murid-muridnya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun seharusnya dapat meneladani nilai-nilai di balik tindakan Yesus tersebut. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali ada hambatan-hambatan yang muncul ketika kita berusaha untuk menerapkan suatu kepemimpinan yang melayani. 2 hal yang biasa menghambat kita dalam kepemimpinan kita adalah pride atau kesombongan dan juga fear atau rasa takut. Kita menjaga pride kita sedemikian rupa. Oh, saya kan pemimpin, saya tidak seharusnya mengerjakan apa yang bawahan saya lakukan. Jaim dong, gengsi dong, masa seorang pemimpin melakukan kerjaan yang rendahan?
Gengsi atau kesombongan atau ego kita seringkali menghambat diri kita dalam perkembangan kepemimpinan kita. Sekali lagi, artinya apabila kita memimpin hanya karena posisi atau status atau mengharapkan imbalan. Kita tidak memimpin dengan attitude yang benar. Hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan menjadi terhambat hanya karena gengsi kita. Atau kita insecure, kita takut kalau kita memimpin, saya kan bukan siapa-siapa, ngapain saya melakukan hal tersebut? Takut nanti dikiranya sosokan. Jangan sayalah yang memimpin kelompok ini, saya kan gak pinter-pinter amat, nanti kalau gagal gimana? Saya kan gak punya apa-apa, gak ada background yang spesial, gak ada privilege kayak si dia. Kenapa harus saya yang inisiatif memimpin? Nanti kalau salah gimana? Kan saya gak harus tanggung jawab. Guys, kita sudah belajar menjadi pemimpin itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah identitas kita. Kepemimpinan bukan tentang posisi, tapi pengaruh. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, tapi attitude atau sikap kita. Jadi kalau hari ini kita masih menjaga pride kita masih takut untuk memimpin, ketahuilah Tuhan yang akan memperlengkapi kita asal kita mau dibentuk. Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita untuk membuat kita berdampak dan membawa pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bentuk setiap kami agar kami dapat menjadi pemimpin yang takut akan Allah dan melakukan firman-Mu di dalam setiap tindakan kami. Berikan kami kekuatan yang bersumber daripada-Mu saja. Dan hari ini hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupanmu. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu agar kamu dapat menyelesaikan setiap tugas dan ujian dengan maksimal. Tuhan yang memberikanmu kekuatan dan hikmat agar kamu dapat menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang-orang di sekitarmu. Tuhan memberkatimu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. 2 minggu sudah kita belajar tentang kepemimpinan dan saya berdoa dari antara kita akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang Tuhan tempatkan untuk membawa dampak bagi Indonesia dan bahkan dunia. Saya percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita anak-anaknya. Masa depan yang indah telah disediakannya bagi kita, asalkan kita percaya dan berjalan dalam rencananya. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling, silahkan scan QR Code yang ada. Para konselor dan para pendoa siap membantu teman-teman sekalian. See you next week and God bless you.